Hai dok, Hai, gimana? masih deg-degan saya dok ternyata dok. Apa kamu ini? Gimana, Cek? Dok, ini kan Ya. sejarahnya, saya tuh kepo banget sama yang namanya hipnosis, ya nggak sih? Nah sejarahnya Mm-mm. itu kan kalau nggak salah dia tuh dari Mesir kuno ya, terus sering dianggap sihir juga, terus akhirnya diangkat ke ranah sains gitu, nggak tahu sih sains apa enggak, sama dokter Franz Anton Mesmer. Terus habis itu akhirnya ditinggalkan karena lebih mirip kayak sihir ya, mesmerism. Terus akhirnya dilanjutkan sama James Braid. Nah ini gimana dok? Mungkin bisa diteruskan dok? Nggak. Yang kamu Uh-huh. maksudkan ditarik ke ranah sains itu apa? Nggak tahu. Makanya saya mau nanya nih dok. Nah, iya makanya. Ditarik ke ranah sains itu mau dijelaskan. Sains itu kan hanya menjelaskan mekanismenya kenapa kok terjadi seperti itu. Ya, ya. Bukan. Sains itu menjelaskan mekanisme. Jadi, kenapa kok seperti itu? Terus, apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Betul. Tapi kalau aku nanya, menurutmu hipnotis ini apa sih? Menurutmu yang ada dalam pikiranmu itu apa gitu? Hipnosis itu kita mensugesti orang sih dok. Jadi kayak mengambil apa ya, lebih Mm-mm. mengambil dominasi ke orang lain secara ya tapi kalau orang itu mau sih kalau nggak mau juga nggak bisa gitu. Ya, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan hipnotis dalam hal ini itu apa? Selama ini yang disebut-sebut orang hipnotis itu apa sih yang diharapkan dari hipnotis oleh orang-orang itu? Termasuk kamu deh. Kamu mengharapkan apa dari yang namanya hipnotis itu? Apa yang Ya kamu saya harapkan sih dari hipnotis itu? Gini ya, kan ada beberapa juga nih yang bisa kayak hipno langsing, hipno buat berhenti ngerokok gitu-gitu kan. Hipnolangsing, Terus oke, kayak buat ini hipnorokok juga gitu ya. terus buat menyembuhkan trauma juga gitu katanya bisa. Trauma Hmm, apa itu? Misalnya trauma apa? Misalnya nih, yang kamu aduh dok, sebut ini trauma tentang apa nih gitu. Loh ya, trauma tentang menyebutkan ya trauma deh. Trauma apa? Trauma kepala kebentur kayak trauma trauma apa oke, namanya? trauma Trauma psikis, trauma psikis atau psikis. apa gitu. Mhm, mhm. Mm-mm. Trauma psikis dok. Oke, Aha. Oke, kalau kita ngomong soal terapi nih terapi yang namanya Mhm, hipnoterapi kan ada tuh hipnoterapi itu. Pertanyaannya yang pertama, terapi-terapi mhm. macam ini tuh efektivitasnya berapa persen sih gitu. Terus yang bisa disembuhkan itu apa aja gitu. Kan tidak ada satu obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit itu kan nggak mungkin gitu. Ya, Mhm. hipnoterapi. Terapi untuk apa itu? Penyakit apa yang Mhm. bisa diterapi dengan hipnotis itu? Itu pertanyaan mendasar. Oh yuk saya belajar hipnoterapi. Sing ngarep mbok terapi opo itu. Ya, ini Mhm. kebiasaan itu ya. Ngomong tuh hipnoterapi. Pertanyaannya itu, yang mau kamu terapi itu penyakit apa itu? Hmm. Ya, misalkan terapi obat batuk dikasih apa penyakit batuk dikasih apa? Dikasih obat batuk misalkan. Apa obat batuk? Obat batuk ada yang namanya antitusif untuk menekan batuk, ada yang pengencer dahak, tergantung batuknya itu apa. Loh, batuk aja itu ya. Batuk untuk Mhm. mengurangi batuk itu ada macam-macam. Satu antitusif menekan batuk. Kalau batuknya batuk kering. Kalau batuknya itu misalkan ada dahaknya, obatnya adalah pengencer dahak itu. Mhm. Ya. Jadi misalkan ini kamu hipnoterapi batuk, sing ngarep mbok terapi ki opo gitu. Batuknya atau Oke. infeksinya atau apanya itu. Nah, ini pertanyaan Mhm. mendasar mengenai yang namanya hipnoterapi itu loh itu ya. Opo Mhm. sing meh mbok Mhm. terapi gitu ya. Jadi kalau kita Oke. ngomong soal terapi, itu kan kita Aha. menyembuhkan sebuah penyakit atau menghilangkan sebuah gangguan. Pertanyaannya, Oke. yang mau kamu hilangkan itu penyakit apa? Yang mau dihilangkan itu gangguan apa? Biar jelas dulu gitu. Itu kan tidak ada satu obat untuk segala macam penyakit itu ya.
Nggak ada. Sama dengan itu, hipnoterapi itu sama dengan orang menemukan obat kanker. Loh, kanker ini ada ribuan. Yang jenisnya itu beda-beda jenisnya, beda-beda cara penanganannya itu. Nah, mau ada orang menyebutkan, so, menemukan obat kanker. Kanker jenis apa? Kanker apa itu? Kanker payudara dengan kanker serviks itu beda obatnya, beda cara penanganannya itu. Sama dengan hipnoterapi ini. Sebetulnya sih yang mau diterapi itu apanya sih gitu. Dok, Itu pertanyaan mendasar, Cek. Ya. Apa? Ayo, nggak apa-apa. Ini kan di tahun 1972 nih ceritanya. Oke, itu ya. ada teorinya David Spiegel. Dia itu kan self-hypnosis gitu kan. Katanya dia itu lagi mau operasi bahu, terus habis itu dia self-hypnosis selama 3 jam tanpa obat bius. Nah itu dia tuh bisa. Gimana, Dok? Pertanyaannya, dari 1.000 orang yang bisa hipnosis, berapa orang yang bisa kayak gitu? Itu pengakuan loh ya, yang namanya pengakuan atau testimoni itu dalam evidence base itu enggak punya nilai itu. Evidence base kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, yang paling rendah itu kelas 5. Yang kelas 5 itu adalah testimoni dari expert. Testimoni expert, misalkan saya sudah melakukan operasi terhadap 15.000 pasien ini, gitu ya. Nah, pengalaman saya ini, pendapat yang tentang 15.000 pasien ini, kalau saya memberikan testimoni atas pengalaman saya atas 15.000 pasien ini evidence base kelas 5 paling rendah, gitu. Ya, kalau pengalamannya pasien, saya ya makan kecoa, batuk saya sembuh. Pertanyaannya, dari 10 orang yang batuk makan kecoa, berapa orang yang batuknya hilang itu. Loh kayak gitu. Iya, tapi kenapa harus kecoa? Loh iya sama. Kenapa harus self hypnosis sama itu? Ada banyak teknik untuk mengurangi rasa sakit. Kamu menyebutkan self hypnosis itu. Sama kan? Ada banyak orang menganggap obat, kenapa aku milih kecoa itu? Kan nggak apa-apa, sama aja itu. Ya, 100 orang batuk makan kecoa ya, yang sembuh 1 itu kebetulan aja itu. Sama itu ya. Ada orang misalkan sakit ya, mau sakit, terus mau dioperasi, terus self hipnosis, sakitnya hilang. Nah sebetulnya sih nggak apa-apa dia itu. Dari 100 orang ya mau dioperasi terus disuruh self hipnosis. Berapa orang yang sakitnya berkurang itu? Lah kalau dari 100 orang yang sakitnya berkurang 1, ya itu kebetulan aja itu. Berarti nggak terukur ya, itu ya nggak bisa. Pengakuan 1 orang, kamu benturkan dengan pengalaman 1.000 orang, kira-kira gimana? Ya beda sih. Tapi kalau yang kayak dari penelitiannya Spiegel itu juga, dia tuh bilang bahwa ini Dok. Saya coba ya, ini mau tak tanyain Dok. Oke. Apa? Bentar. Nah ini Dok. Ini gimana nih Dok penjelasannya Dok? Apa itu? Itu tuh bener nggak sih kayak kan jadi kan? Aku tanya itu pertanyaannya. Sekarang aku nanya, Spiegel tahun berapa melakukan itu? Spiegel tahun 72. Nggak mungkin, yang namanya MRI itu tahun 72 belum ada itu. Oke. Jadi omong kosong, Spiegel ngomong tahun 72. Ini MRI tahun 72 aja belum dibuat. Ini kamu seperti bercerita Fir'aun mengejar pakai kereta berkuda. Orang Mesir kuno nggak kenal roda kok naik kereta berkuda gimana itu ya. Ini gampang kamu ngomong. Spiegel ngomong ini hasil MRI. Ini MRI pun MRI fungsional. MRI fungsional itu baru ada tahun 2010 ada MRI fungsional. Tahun 72 bahkan MRI pertama aja belum dirakit. Dia gambar kayak gini, kan bohong namanya. Oke. Terus kan berarti penjelasannya gimana nih Dok? Tanpa penjelasan berarti ya? Aku juga nanya, yang digambar di sini tuh maksudnya apa? Yang merah-merah apa? Yang biru-biru itu apa? Oke, itu. Terus tak ilangin Dok. Nah,
Ya, Gimana? ya apa? Oke, itu apa? Gambarnya itu tidak menjelaskan apapun. Bahkan orang tidur Oke. pun itu, orang tidur pun kalau Hah? dilakukan orang pingsan, orang tidur itu kalau dilakukan MRI fungsional, otaknya aktif juga itu. Kok seolah-olah itu tadi Hmm. kalau kalau dihipnotis tidak ada aktivitas, orang mati itu kalau tidak ada aktivitas itu. Ya, Berarti aku terkena hoax juga ya dok ya? iya itu. Jadi orang macam kamu ini gampang dihipnotis itu. Kenapa? Oke. Itu. Kamu tidak menanyakan benar apa enggak sih kira-kira? Tahun 72, kira-kira itu MRI ada tahun berapa itu? Mhm, mhm. Tahun berapa MRI? Tahun 73 baru dirakit kok MRI itu gitu. MRI pertama dirakit itu pun masuk itu 1 jam belum ada itu MRI kayak sekarang ada MRI fungsional yang melihat itu baru tahun 90-an itu baru ada 92 96 baru ada MRI fungsional itu ya ya Hmm. jadi itu tidak Heeh. ada ya tidak ada oke. Oke. Masih apa Terus lagi yang kamu tanyakan dulu sebelum aku menjelaskan saja itu apa sih itu apa ya, kamu tanya apa dijelaskan lagi dulu aja dok. Dijelaskan dulu enggak aja dok. Ini enggak udah terbabat nih dok. Udah terbentai. Jadi kayak murid gitu kan. Dok, saya mau ngajuin tesis dok. Ini udah dibabat di pertama. Aduh. Oke, jelasin aja dok. Jelasin gimana dok? Jadi yang kamu tanyakan apa dalam hal ini apa yang kamu mau tanyakan coba? Ayo. Banyak sih, jadi hipnosis itu berdasarkan neuroscience itu seperti apa gitu sih. Sebenarnya dia sudah sains atau bukan kayak gitu juga. Oke ya. Jadi yang pertama kita bicara mengenai yang namanya terapi yang kamu belajar ikut berapa lama kamu itu? Ikut berapa lama? Apa yang kamu lakukan dengan terapi itu? Ya, itu ada yang tanya bir lokal. Itu bir lokal kalau di tempatmu. Kalau di sini ini bir impor. Kamu tak kasih tahu. Kemarin kok nggak minum bir dok? Mulai keluar Itu ya. birnya. Kalau di Indonesia ini bir lokal. Kalau di sini ini bir impor gitu. Kamu gimana? Oke ya. Jadi kalau kita ngomong sebetulnya apa sih yang terjadi dengan orang dihipnotis itu? Hipnotis itu penjelasannya itu adalah orang mendistorsi memorimu. As simple as that itu. Oke. Mendistorsi memorimu. Kamu tak kasih tahu ya, memori itu orang itu merasa punya memori itu adalah potret dari kenangannya. Tapi pada umumnya dalam 1 tahun memori orang itu berubah 50%. Dalam 1 tahun. Pada umumnya loh ya. Ya kalau orang misalkan orang Savant syndrome, Asperger syndrome kayak saya gini ya berkecualian itu. Tapi kalau kayak kamu itu, Cek, dalam 1 tahun memorimu itu sudah berubah, tidak sama dengan memorimu 1 tahun yang lalu. Sekarang apa yang paling berkesan pada kamu misalkan? Kamu ingat nggak mati waktu wisuda? Wisuda ingat? Ya, ingat lah. Ingat. Ya, kamu ingat wisudanya, di mananya kamu ingat, tapi detailnya kamu nggak ingat. Aku nanya, yang sebelah kirimu siapa? Masa? Sebelah kirimu, duduk sebelah kirimu siapa? Kamu nggak bakal ingat. Kalau aku ingat. Gitu. Oke. Ya, itu. Ya, nah. Distorsi memori. Jadi sebetulnya setiap saat pikir atau memori seseorang tiap hari itu sampai 1 tahun itu yang namanya memori terdistorsi 50%. Rata-rata itu. Ya. Itu rata-rata itu. Memori itu bukan gambaran fotografis kamu ingat ya misalkan atau gambaran film. Kalau misalkan kamu pertama kali hari pertama masuk kuliah kamu mesti ingat itu. Ospek itu. Ingat mesti. Cuman tapi kalau ditanya detailnya kamu nggak ingat itu. Ya. Betul. Ya. Oke. Hari apa aja kamu nggak ingat sudah itu. Kapan enggak? Tapi kamu ingat itu ya. Itu. Tapi yang namanya memori itu kamu ingat itu secara umum intisarinya misalnya
Kamu pertama kali ciuman, kamu mesti ingat itu. Tapi detail ciuman itu, kamu nggak ingat itu. Ya, beberapa kalau sudah berkali-kali ya bahkan kamu lupakan itu kapan pertama kali kamu berciuman. Ya, ini yang namanya memori. Bagaimana orang memori? Memori itu adalah kenangan memang disimpan di otak, iya itu. Tapi tidak dalam sebuah gambar atau sebuah film atau sebuah narasi lengkap itu. Dia terpecah-pecah di beberapa bagian. Kamu bisa main musik apa? Misalnya kamu bisa main musik apa? Misalnya ini. Misalnya kamu apa? Misalnya. Piano, oke. Kamu main piano. Piano ya. Piano. Ingatan kamu tentang lagu La Fontaine misalnya atau Pour Elise ya. Pada saat kamu belajar kan dulu, main piano pertama kali kamu belajar lagu apa misalnya? Lagu apa? Lagu daerah. Lagu daerah sih. Lagu daerah. Oke. Ya, pada saat kamu main piano, misalkan kamu diajari main piano, kamu melihat gitu ya. Kamu melihat partitur itu. Penglihatanmu di partitur itu disimpan di kortek penglihatan namanya ya. Terus suara dentingan piano, suaranya kamu simpan di kortek auditori ya. Rasa tekanan pada piano itu menekan kan, ada tekanan pelan, tekanan tinggi, kan kamu nekan banget atau itu kamu simpan perabaan itu di area post motor cortex gitu ya, di sensory cortex gitu. Terus kamu menentukan kapan jarimu bergerak kanan dan kiri, itu disimpan di motor cortex. Jadi yang namanya ingatanmu tentang lagu, misalkan ampar-ampar pisang itu disimpan di seluruh otakmu itu. Di seluruh otakmu. Dan kalau kamu mau mencoba mengingat lagi lagu-lagu ampar-ampar pisang dengan kamu main piano itu, kamu mencoba ini ya, gyrus temporalismu di bagian medial itu mencoba merekonstruksi semua yang terada di semua otak itu menjadi satu bagian lagi, dan itu tidak akan pernah sama setiap saat. Oke. Nah, itu yang namanya memori itu ada yang namanya memori implisit itu ada. Memori implisit itu adalah tentang kebiasaan. Kamu kalau naik sepeda, itu adalah sesuatu yang nggak kamu sadari. Itu adalah menggunakan otak emosionalmu. Jadi memori emosional ini namanya memori implisit. Itu tentang habitual action itu ya. Seperti kamu misalkan makan. Kamu meskipun kamu nggak sadar atau sakit itu ya, makan aja. Nggak pernah mikir itu. Minum. Kamu nggak pernah mikir gitu, ya. Kamu cara minum itu kamu ingat itu, ya. Cara minum itu kamu ingat. Jadi memori tentang cara minum itu adalah memori implisit namanya. Kamu naik sepeda kan bisa kan? Bisa. Naik sepeda kan? Pakai mikir? Nggak pakai ingat. Gimana ya caranya ya? Kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Nggak pakai. Gitu. Kamu ingat aja caranya. Kamu caranya ingat. Misalkan kamu mau kemana? Sepedaan mau ke mana? Ke sono. Mana itu? Kamu biasanya sepedaan kemana itu, Jay? Yang ke gunung-gunung itu, Jay? Nggak ke gunung sih, biasanya ke kota lama sih, Dok, kalau di sana. Oh ya, ke kota lama. Itu kan, itu kamu mancal tuh memori implisit. Ada lagi yang namanya memori eksplisit. Nah ya, memori eksplisit itu juga memori eksplisit itu dibagi dua, yang namanya semantik dan episodik. Yang semantik itu misalkan tentang fakta, tentang tanggal, tentang angka, tentang kata, itu adalah memori semantik. Ya, aku nanya. Kalau aku nanya, ibu kota Amerika di mana, C? Ibu kota Amerika di mana? Ibu kota Amerika New York ya? Iya, Washington, C, itu. Kamu gimana sih itu?
Ya memang dulu pernah di New York. Dulu pernah di New York. Oke. Ya, ya, ya. Orang ditanya ibu kota Amerika di mana? Washington itu. Orang nggak pernah ke sana, ya. Tapi dia memberitahukan ini adalah pengalaman itu diberitahukan itu ya. Washington itu. Kamu nggak pernah ke sana, kamu tahu ibu kota Amerika itu Washington. 2 tambah 2 berapa aja? 4. Itu adalah memori semantik gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu tadi ngapain tadi pagi jam 8? Itu adalah memori episodik gitu ya. Memori episodik gitu. Nah, orang pada saat bilang pada saat yang namanya memori implisit, memori eksplisit dan memori yang implisit, yang semantik dan episodik itu mencoba kamu jatuhkan, biasanya jadi kacau itu. Coba gambarkan yang terjadi pada saat kamu kecelakaan. Kamu pernah nggak tabrakan gitu? Kalau naik sepeda jatuh atau naik motor jatuh, tuh nggak pernah. Nggak pernah. Ya pernah sih kalau atau jatuh. Kamu nggak pernah, ya jatuh. Coba kamu uraikan pada saat sebelum kamu jatuh apa yang terjadi. Nggak bisa kamu. Betul, nggak bisa tahu-tahu jatuh aja udah. Nggak tahu itu, ya itu. Ya, itu yang namanya bagaimana seseorang itu. Jadi memorimu tentang yang namanya kamu pernah yang namanya wisuda tentu ada ya. Kamu pernah wisuda kan itu. Kamu pernah wisuda itu ya. Kamu pernah wisuda. Ya kan? Nah, sekarang coba kamu gambarkan pada saat kamu wisuda, apa yang terjadi? Coba kamu coba mendeskripsikan apa yang terjadi. Yang terjadi sih waktu itu terlalu excited, terus akhirnya jadi salah tingkah sih dok. Gimana salah tingkahnya? Kayak masih ke depan gitu. Iya, karena terlalu excited, terus jadinya kayak kesannya terburu-buru gitu loh. Terus ya apa yang terjadi? Terus sebelahmu ada siapa? Kamu juga nggak tahu kan itu. Kalau sebelahnya ingat kamu hanya mengingat sebuah kamu hanya ingat sebuah kondisi, intisarinya kamu ingat. Tapi detail dari kejadian itu kamu nggak ingat. Gitu. Iya, nggak ingat. Ya, nggak ingat gitu. Nggak ingat. Kalau kamu dipaksa nginget, kamu ngarang. Iya. Mengisi hal-hal yang kosong dengan yang kamu ingat itu. Ini terjadi penelitian ini dilakukan di Amerika pasca terjadinya serangan 9/11 itu. Ya. Bahkan ada seorang anak yang mengatakan waktu itu saya lagi belajar di sekolah. Terus kemudian saya melihat kepulan asap. Mama saya sedang bekerja di kantor dan saya ketakutan karena mama saya ada di kantor dekat dengan WTC. Padahal pada saat itu mereka ada di Connecticut itu. 100 kilo dari tempat itu gitu. Ya, hampir semua orang percaya bahwa yang namanya memorinya itu adalah benar. Padahal memori seseorang itu salah itu. Tidak sama dengan kenyataannya itu. Oke, berarti ini kita ngomong memori ya. Ini kita ngomong memori. Nah, kalau kita ngomong ke hipnotis itu kamu di-drive untuk mengatakan sesuatu, untuk menyatakan sesuatu. Di-drive kamu itu. Jadi orang yang menghipnotis itu, kalau misalkan, kamu dulu sama pacarmu ngapain, sebetulnya kamu itu di-drive untuk mengatakan sesuatu. Gitu. Nah itu kok bisa di-drive? Bukan apa yang terjadi pada dirimu. Itu caranya gimana? Nah, itu namanya dendam itu ya gitu. Itu. Mekanismenya terjadinya gimana dok prosesnya dok? Nah, oke. Memori itu ada 3 hal yang paling utama. Pilar memori manusia itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah tempat. Tempat itu. Itu tentang tempat itu adalah emosi tertua itu. Apa namanya memori tertua? Ya. Tikus itu kalau dikasih labirin itu ya, dia itu menghafal itu tempat itu. Memori tentang tempat itu adalah memori yang paling kuat itu. Kalau kamu ditanya tentang tempat, jarang salah itu. Jarang salah itu.
C, sekolahmu di mana waktu SD? Kamu ingat itu. C, kamu waktu kelas 1 SD duduk di sebelah mana? Kamu ingat gitu kamu itu. Tapi kalau ditanya yang duduk sebelah belakangmu siapa, C? Kamu lupa mesti itu. Ya, itu. Jadi memori tentang yang namanya tempat itu. Tempat itu adalah memori paling kuat pada manusia. Kenapa? Karena itu melibatkan memori tertua yang paling primitif itu. Itu digunakan untuk kita mencari makan, mencari jalan pulang, menemukan pasangan itu dengan memori tempat gitu ya. Tikus itu sudah punyanya. Nah, itu ada yang namanya di hipokampus namanya, ya, hipokampus. Hipokampus itu bersebelahan dengan amigdala gitu ya. Ada yang namanya sel tempat itu ya, place cell itu ya, sel tempat. Jadi tempat ini kalau dia mencari lokasi, sel ini berpendar kalau di MRI. Nah, MRI itu ya, itu. Nah, ini kalau aku ngomong beneran ini, nggak gaya-gayaan kayak gambarmu tadi itu ya. Itu. Oke. Ya, jadi kalau ya itu kalau kemudian sedang mencari tempat dan dia mengingat-ingat tempat. Jadi tikus itu kalau kemudian dia di MRI pada saat dia jalan, dia itu menghafal tempat itu dengan berpendar bagian sel tempatnya di hipokampus itu. Ya, di hipokampus. Dan hipokampus itu letaknya lebih tinggi dari amigdala itu ya, itu. Amigdala. Nah, nah ini adalah tempat ini. Ingatan tentang tempat itu memori tentang tempat itu adalah memori yang paling kuat. Ya. Jarang salah, meskipun ya ada juga yang salah itu. Seperti anak-anak tadi itu, anak kecil tadi. Proses sendiri itu gimana, Dok? Prosesnya gitu loh, kok bisa sih ini kita... dorong, iki sik dorong, woi sik dorong. Nggih. Aduh. Iki nggih kamu ngomong. Itu memori tentang tempat. Aku sih ngomong 3 pilar, aku ngomong 1, kamu sih ngecaci ae itu. Wah, gimana-mana. Ya. Iya. Itu memori tentang tempat. Yang kedua adalah memori tentang emosi gitu. Memori tentang emosi. Kamu tentang emosi itu orang jarang, misalkan kamu ditunjukin gambar itu ya. Gambar yang kamu ingat itu adalah gambar yang emosional. Kamu lebih ingat gurumu saat dia marah-marah daripada dia menjelaskan tentang matematika gitu. Kamu pernah nggak diajari gurumu, dimarahi gurumu? Barusan. Nggak, dulu misalkan SMA pernah nggak kamu dimarahi guru? Pernah lah. Ingat kamu pas dimarahi? Ya ingat lah. Itu waktu pelajaran apa? Matematika jelas. Matematika. Waktu itu dia menjelaskan matematika apa? Kamu lupa itu. Penjelasan matematikanya lupa, tapi waktu marah, wajahnya pada saat marah kamu ingat itu. Tapi kalau kamu diminta menceritakan kejadian itu, kamu juga nggak bisa itu. Ya. Jadi yang namanya tempat, emosi. Yang ketiga, ini hanya manusia ini adalah soal cerita gitu. Narasi itu. Narasi. Orang kalau disuruh coba kamu menyebutkan 20 kata ya. Kamu ingat-ingat. Itu paling setelah itu ya ada aku nulis 20 kata, 1 2 3 makan, selatan itu. Aku tunjukin kamu, coba hafalin. Begitu aku tanya, yang paling kamu ingat cuma 1 itu. Tapi kalau aku menceritakan sebuah dongeng gitu, kamu bisa menyebutkan hampir semuanya gitu. Ya, tadi pagi bapakmu ke pasar beli ini sebuah cerita, rangkaian cerita, aku membuat 20 cerita, kamu ingat semua itu. Ya, jadi yang namanya memori pada manusia itu yang kuat itu adalah tentang tempat, kemudian emosi dan cerita. Meskipun pada saat kamu menyatukan semua memorimu itu seringkali acak-acakan. Nah, itu yang digunakan oleh hipnotis itu. Oh,
nangkep. Ya, jadi Oke, kamu tuh kalau- di drive antara tempat, terus kemudian emosi dan cerita itu diacak itu. Jadi kamu seperti itu ada di TV itu, wah, terus kemudian di mana di mall, terus kemudian dihipnotis, kamu pernah selingkuh enggak, gini-gini. Itu di drive sebetulnya. Kalau sebenarnya ya enggak begitu yang terjadi itu. Makanya yang namanya hipnotis itu tidak bisa dipakai untuk memaksa seseorang kamu melakukan tindakan apa enggak itu. Lah kalau memang hipnotis itu menceritakan apa adanya, dari dulu polisi sudah melakukan itu, Cek, itu. Kamu pernah nggak sih hipnotis itu dipakai polisi untuk memaksa seseorang itu mengaku? Pernah? Nggak pernah, karena itu sangat tidak akurat itu. Oh, Jadi gitu. hipnotis itu, apalagi kamu katanya, kalau itu ingatan sebelum lahir, sebelum lahir, pada saat kemarin aja sudah nggak ingat kok sebelum lahir kamu ini. Bukan dok, saya tuh kepo Ya. banget dok, saking keponya sampai kayak gitu. Iya gitu, ya. Oke. Ya, itu Oh, itu jadi jadi yang dimainkan oleh para hipnosis itu, yang penghipnotis itu adalah memanipulasi emosi itu yang pertama. Terus kemudian memanipulasi emosi, dan dia mesti yang namanya sugesti itu dia mesti menceritakan sesuatu, dia membuat narasi. Tatap mata saya, setelah ini kamu akan merasa tenang itu. Tetap itu adalah semua emosi itu. Dan yang bisa dihipnotis itu memang orang-orang tertentu, tidak semua orang itu. Ya, hanya orang-orang tertentu yang tidak cerdas emosinya itu gampang dia hipnotis itu. Gampang banget itu. Orang yang tidak rasional gampang banget dihipnotis, disugesti itu, ya. Ya gitu. Itu yang namanya. Bingung tuh, pas dalam keadaan bingung atau dia lemah, orang yang rasional itu juga bisa gampang dihipnosis nggak? Ya pokoknya orang yang rasional ya nggak lebih sulit dihipnotis itu. Walaupun dibuat bingung atau dibuat seperti sangat fokus gitu, tetap akan lebih sulit ya. Contohnya, Mas, kamu kasih contoh ya apa yang dibuat fokus itu. Oke, kasih contoh. Ya nggak usah Nah dibuat kan nggak fokus bisa ya. kan kamu, ayo Dibuat gimana? bingung aja deh. Ayo. Hah? Ayo gimana cara membuat orang bingung? Ayo kamu jelaskan. Iya, diselimurin dok. Contohnya. Jadi kan gini, tahu saya nih hipnosis ya. Hipnosis itu kan biasanya kan masuknya lewat panca indera nih dok. Jadi stimulusnya kan salah satunya itu lewat indera gitu. Jadi kayak misalnya kita suruh ngeliatin mata, suruh fokus, tapi ya memang harusnya orang itu mau sih, kalau nggak mau ya nggak bisa sih. Ya enggak, disuruh fokus terus apa? Terus diapain? Ya biasanya suruh fokus gitu, terus kayak kan kita bisa ngeliat nih gini terus waktu pas kayak kita lengah langsung kayak ditampel gitu kan, terus akhirnya dia langsung tidur gitu. Kan bisa kelihatan kayak kondisi mata di mana yang rada gitu loh dok. Sebelumnya dia tahu enggak kalau digitukan itu bakal tidur? Nggak tahu. Tahu, lihat orang-orang itu. Dia melihat sekitarnya kalau digitukan tidur itu. Seperti orang kesurupan itu karena dia pernah lihat orang kesurupan itu. Jadi kamu ngikuti sesi hipnotis itu ya. Oh, orang kalau digitukan nanti dikeplak tidur. Begitu kamu lihat, kamu tidur juga gitu. Kalau kamu tidak pernah melihat kejadian itu, ya nggak bakal tidur itu. Memori lagi. Jadi itu yang namanya hipnotis, itu memanipulasi memorimu itu. Ya, itu. Waktu hipnoterapi juga memanipulasi memori juga ya? Ya sama, digendam itu kan juga gitu. Ya sama aja sih, itu membohongin kamu aja, memanipulasi emosimu. Biasanya orang digendam itu di mana misalnya? Di tempat yang dia nggak kenal itu. Terminal gitu. Jadi dia dalam keadaan yang namanya disorientasi tempat dan waktu itu. Gimana sih, bingung gitu tuh ya. Terus dikeplak, Bu mau kemana Bu? Saya antar Bu. Tapi ini perlu duit Bu. Ya kamu dikasihin itu ya itu. Oh.
Ya, Oke. orang itu Paham, misalkan di paham. terminal itu, Mhm, di terminal mhm, itu ya, di terminal mhm, Terboyo misalnya itu ya, itu nusret itu, mhm. plek gitu ya itu. Ibu mau kemana? Oh salah bu, ini ke sana Surabaya nggak ke sana, di Solo di sana, saya antar bu ini. Tapi ini harus nggak? Ya itu ya itu sebetulnya adalah di dibuat bingung dia. Itu tadi aku menjelaskan dibuat bingungnya gimana? Yaitu dibuat bingung. Nah pada saat dibuat bingung, memorinya mudah terdistorsi gitu. Itu. Hmm. Dan biasanya orang yang dibuat fokus itu nggak fokus ya sebetulnya. Itu. Kamu dibuat itu tadi self hypnosis, kamu trans. Kamu tahu nggak self hypnosis contohnya apa? Iya, Itu memberikan yang sugesti ke namanya dirinya. self hypnosis itu loh. Trans itu loh, orang apa kuda lumping itu loh. Iya, Kuda iya. lumping itu trans itu self hypnosis. Heeh. Supaya apa? Aha. Dia itu lebih pede melakukan atraksi-atraksinya gitu. Hmm. Ya, ya, orang Oke. kesurupan itu dalam batas-batas tertentu juga salah hipnosis dia itu. Orang kesurupan itu loh. Orang kesurupan Dok, itu salah ini nih, hipnosis. aku mau nanya nih dok, kan Apa? baca-baca sekilas ya dok ya. Itu kok aku kayak menemukan suatu persamaan antara meditasi sama self hypnosis. Itu kan Meditasi sama-sama yang masuk ke mana? Saya aku trance. nanya. Aku Jangan tanya, dibalikin meditasi yang dok. mana? Loh, ada ratusan meditasi. Yang kamu sebut meditasi yang mana itu? Kemarin kan kita ngomong Hmm, meditasi itu. Kamu ikut nggak ya kemarin? betul, betul. Ada yang Ikut. namanya mindfulness meditation, ada Betul, yang namanya betul. transcendental meditation, ada yang Ada namanya dynamic dynamical meditation. meditation. Yang kamu anggap sama dengan self hypnosis itu yang mana? Mindfulness Yang menurut saya. enggak, yang enggak. Justru yang namanya mindfulness itu kamu memperhatikan semua kok itu. Hmm. Nah, Kalau yang bisa dinamik tuh mirip itu adalah dinamik dan transenden. dinamik. Hmm. Itu kamu kamu ngikuti suara dengerin gitu itu sama self hipnosis itu ya. Hmm. Religion juga gitu, religion hipnosis itu religion itu juga sama-sama gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah self hipnosis itu yang mana yang kamu anggap itu ya itu Berarti kalau transenden dinamik, itu. dinamik apa namanya meditation tuh juga sama aja Sama, kayak kamu oke, gini-gini, mau dinamik itu, iya, itu ya, iya betul betul mencolot-mencolot saling gitu, nyari ini. ya, ya itu seperti orang trans itu, ya. Tapi Oke, tidak semua oke. meditasi. Pada dasarnya Hmm. yoga juga banyak, tapi pada umumnya yoga itu bukan dynamic atau transcendent meditation itu, ya itu, Hmm. itu ya, Nah ini dok, itu. ini hoax apa enggak nih dok masalah gelombang otak dok? Jadi kan katanya nih alfa, beta, theta, terus kalau kita dalam keadaan trans itu tuh waktu pas kita masuk ke theta gitu. Itu Itu apa sih? Itu apa? Aku nanya. itu Maksudmu itu nanya gelombang dok. theta itu. Lah kamu kira otak itu hanya memancarkan satu gelombang gitu apa gitu? Yang namanya gelombang alfa itu adalah tipe kalau kamu melihat di mana Hmm. di EEG itu banyak itu gelombang alfanya, gelombang betanya, gelombang theta gitu. Semua ya ada ini loh ya sok-sokannya itu paling jengkelin itu orang-orang yang pseudoscience itu sok-sokan gini nyatut-nyatut EEG padahal nggak tahu itu alfa itu Nanya apa dok, aku nanya gitu. loh dok. Lah Hoax apa enggak loh iya, dok? Kan ini meluruskan loh dok, meluruskan gitu ya kan. itu nggak ada semua itu mal tadi pernyataanmu itu seperti gambar MRI yang kamu tunjukkan tadi dulu tidak mengatakan Oke, apa-apa gitu oke, berarti itu ya nggak ada ya dok ya? Kayak nggak gelombang ada alfa, beta, itu. theta harus mas. Apa itu? Ritme apa? Alfa, gelombang theta kamu masuk mana? Itu masuknya ini metune metu ngendi, mlebune metu ngendi gitu ya. Itu kamu katanya mlebu apa katanya metu gitu. Itu ya namanya yang namanya gelombang-gelombang tadi itu adalah gelombang dari EEG, elektroensefalografi. Ada setiap orang itu ada gelombang alfanya, gelombang ya kalau nggak ada itu orang mati itu. Ya, itu gitu. Jadi yang namanya orang-orang yang suka nyatut sains itu ya gitu, ngomong alfa beta
dan yang diajak ngomong orang-orang goblok ngikuti aja gitu. Aku juga. Iya itu. Kalau ada orang pinter ya, orang pinter nggak bakalan itu. Jadi orang yang ikut kelas gitu-gitu itu kan goblok semua gitu orang. Aduh. Oke dong, aku dulu ikut kelas CH dong. Lah iya, aku tahu itu semua. Kalau misalkan kamu, kamu ngomong soal apa namanya hipnoterapi gitu ya, misalkan hipnoterapi itu, misalkan kamu tanya sama gurunya, ini yang mau diterapi apa sih gitu itu. Ya itu sama dengan kamu itu tadi itu. Ditanya hipnoterapi, sing karep mbok terapi opo gitu loh. Ya. Aku juga sampai meh nangis gitu, Dok. Nah iya, biar kapok gitu ya. Aduh, berat. Aduh. Nah, Dok, gitu. Ya ini terus ya, ada perkumpulan orang goblok yang tapi sok berdasarkan pinter. Ini perkumpulan orang goblok tapi sok pinter itu namanya. Dok, kan aku nanya, Dok, tenan apa ora pemahamanku selama ini gitu loh, Dok. Lah iya, aku cuma ngasih tahu bahwa kamu selama ini digoblok-goblokin dan kamu menggoblokkan dirimu sendiri gitu ya. Nah, Dok, terus ada nggak sih hipnosis itu yang berdasarkan neuroscience? Loh, lah ini kan jelaskan neuroscience. Maksudnya hipnosis yang berdasarkan neuroscience. Jadi ada nggak kan hipnosis kayak katanya kan juga jenisnya ada. Neuroscience itu menjelaskan hipnotis itu bagaimana, itu loh ya itu. Science itu menjelaskan apa adanya, bukan menjelaskan apa seharusnya, gitu ya itu. Jadi kalau ngomong secara neuroscience, lah ini tadi kan kita ngomong secara neuroscience itu. Maksudmu itu neuroscience mengembangkan soal hipnotis gitu? Nggak gitu cara kerjanya science, gitu itu. Ya, yang kamu maksudkan apa namanya hipnotis? Hypnocroc brain itu adalah pada saat orang diberikan narasi, terus kemudian yang bereaksi itu adalah croc brain-nya itu. Itu penjelasan aja. Jadi orang kalau dikasih berita ancaman gitu, dia lebih percaya itu dia secara itu sama dengan orang terhipnotis croc brain-nya gitu. Jadi ini pun menjelaskan itu. Sains itu menjelaskan kalau orang dikasih berita-berita hoax tentang ancaman, dia percaya. Gitu. Ini yang namanya hypnocroc brain gitu. Jadi sains itu menjelaskan apa yang terjadi, bukan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi. Itu moral kalau gitu itu ya itu. Ya, jadi hypnocroc brain itu. Lah iya, yang namanya hypnocroc brain itu adalah istilah menjelaskan pada saat orang diberikan narasi sebuah ancaman, dia percaya meskipun narasi itu bohong gitu. Nah, itu yang namanya hypnocroc brain itu. Gitu, ya. Oke. Terus, gitu. Dok, aduh aku sampai pilek, Dok. Menahan semuanya. Dok, dan ini kan saya kan lagi baca Daniel Goleman ya, Dok ya. Dikit-dikit nih. Nah kan ya, aku menemukan bahwa terus aku menemukan bahwa orang yang konservatif itu kan amigdalanya lebih besar dari orang yang liberal. Nah, terus orang yang liberal ngomong R saja susah nih, Dok. Nah, itu kan prefrontalnya itu kan yang besar. Pertanyaannya, orang konservatif itu akan lebih mudah dihipno dari orang yang liberal nggak, Dok? Beda. Iya, kita ngomong liberal dan konservatif itu adalah preferensi politik. Bukan kekuatan memori dan dia lebih rasional atau tidak. Ya. Oke. Jangan dicampur-campur ya, itu beda urusannya. Oke. Kita bahas neuropolitik dengan yang namanya hipnotis itu beda itu. Lah kamu kira misalkan orang Partai Demokrat lebih gampang dihipnotis daripada orang Republik? Ya enggak gitu caranya, Cek, gitu. Ya. Gitu. Ya,
Itu kamu jangan mencampur yang namanya politik, preferensi politik dengan memori, itu beda ya itu. Jadi orang yang gampang dihipnosis itu ya berarti orang-orang yang istilahnya kayak kurang emosional, kritis gitu. emosional, Gitu. emosional itu ya, emosional. Jadi dia lebih gampang, lebih misalkan lebih mengandalkan memori implisit ketimbang memori eksplisit itu ya. Jadi kalau kamu misalkan memori eksplisitmu tadi apa? Memori eksplisit itu kan ada dua tadi, ya. Apa? Apa lagi? Ada memori implisit, ada memori eksplisit. Yang eksplisit itu ada semantik, ada yang namanya episodik ya itu. Yang semantik itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang kamu dapatkan dari pelajaran misalkan kognitif ya. Yang semantik itu dari pengalaman pribadimu itu ya. Nah, ada orang-orang yang terganggu ini ya. Nah, ada orang yang terganggu ketiganya ini. Nah, pada saat orang itu tidak sinkron angka ketiganya, nah itu orang yang secara emosional gampang terhipnotis itu, ya itu. Pada saat dia disuruh ceritakan kamu kemarin kejadian apa, oh dia ngaco, dia itu menceritakan yang tidak terjadi gitu, ya itu orang yang terhipnotis. Memang orang terhipnotis memang begitu, ya itu. Ya, saya juga itu dok, dibuat bingung saya dok. Betul, saya juga terhipnotis dibuat bingung, aduh. Dari pembukaannya dibuat bingung, oh my god. Sebetulnya kamu itu ID fix aja gitu. Oh. Kamu itu ID fix. Jadi kalau ID fix kamu itu, ID fix. Kamu kalau ada sebuah narasi yang kamu percaya, kamu pegang itu, kamu nggak mau yang lain itu, meskipun salah gitu. Jadi kamu ya, yang berbau-bau pseudoscience itu lebih gampang mempengaruhi kamu ketimbang sains beneran itu. Iya itu. Ya jadi ada orang-orang yang gitu nggak apa-apa sih, yang kayak kamu banyak nggak apa-apa gitu. Banyak itu. Yang kayak kamu banyak. Kenapa? Kamu bukan saintis itu ya, bukan saintis. Cuman kamu kagum terhadap kemajuan sains gitu ya. Jadi yang pseudoscience itu gampang itu. Terserap oleh orang-orang yang masih yang percaya takhayul itu ya, percaya takhayul tapi sok-sok nyayen itu ya. Akhirnya yang dipakai pseudoscience itu. Enggak apa-apa sih, banyak yang gitu. Enggak apa-apa, biasa gitu. Iya. Enggak apa-apa. Dia nanya coba. Apa? Aku tak buka kolom pertanyaan nih. Coba ya ini deh. Nah ini, apakah benar hipnotis menurunkan merupa tingkat kesadaran sehingga orang mudah untuk apa itu? Mudah untuk dihipnotis. Ya, memang ya sebetulnya. Mudah untuk menerima sugesti. Oke ya. Ya memang sebetulnya ya, memang yang namanya hipnotis itu membuat orang tidak konsentrasi pada kondisi sesungguhnya. Dia orang yang terhipnotis itu dia tidak mindfulness ya. Dia tidak self aware ya. Tidak ada self awareness itu. Orang kalau self awareness-nya tinggi, mindfulness-nya full, nggak bisa dihipnotis. Tuh. Ya itu. Jadi kalau kamu belajar menghipnotis diri, pada dasarnya kamu belajar membohongi dirimu sendiri, paham? Oh, paham. Lah. Ya. Makin aja kamu digoblok-goblokin ya. Jadi kalau menghipnotis diri sendiri biar kayak memasukkan sugesti positif itu membohongi sama diri aja kan, sendiri. membohongi diri sendiri kan. Kamu misalkan, aku sakitku sembuh. Apaan? Gimana itu? Orang sakit bisul kok kamu sembuh, ya nggak bisa. Bisul itu kasih antibiotik gitu ya itu. Aduh. Dok, dia sih marah-marah saya haus, dok. Ya, gitu. Terus nih aku ada pertanyaan lagi nih. Ini masih kembali ke Dr. Spiegel. Nah, ini kan dia kan juga membuat statement bahwa ada 3 hal menarik yang terjadi di otak ya waktu pas dihipnosis gitu kan.
Nah, yang pertama itu terlihat penurunan aktivitas di cingulate anterior dorsal. Gitu ya, Dok? Itu dia ngelihatnya pakai apa? Itu. Coba tahun Nggak 72 itu tahu. ngeliat pakai apa? Itu dia itu. Ngono ya, Dok itu. ya. Lah iya tahun 72 itu dia ngelihatnya pakai apa? Itu. Ya, Di sisi kita itu tulisannya kalau melihat fMRI itu. sih, oke. Lah, fungsional MRI itu baru ada kemarin itu. Oke. Yang ngomong tahun 72 itu. Oke. Ya, terus kalau berarti teorinya apa namanya Freud tentang hipnosis itu yo berarti dia juga merasa ada kekurangannya ya, Dok, ya? Freud itu nggak ngerti soal otak. Zamannya Freud orang belum tahu cara kerja otak, C. Freud itu pendekatannya bukan pendekatan sains tapi pendekatan filsafat ya. Filosofis itu. Ya. Kalau kamu membenturkan filsafat dengan sains, ya matilah filsafatnya. Itu. Wong filsafat nggak berdasarkan bukti itu. Iya sih. Nah, ya itu. Oke, Dok. Dok, ini tinggal 7 menit lagi, Dok. Closing statement saya nggak mau kabur. Cuma jadi marahin terus. Mau buru-buru kabur aja udah. Itu ada. Freud menolak hipnotis tidak. Aku tak jelasin. Freud itu justru pertamanya itu melakukan hipnotis kepada pasien-pasiennya. Ini loh ada yang bilang Freud menolak hipnotis. No, Freud itu justru pertama kali itu menghipnotis pasien-pasiennya. Jadi Freud itu di awal dia belajar hipnotis, terus kemudian praktek menghipnotis pasien-pasiennya yang mengalami histeria. Histeria itu banyak dulu waktu itu ya. Histeria itu banyak di Eropa, perempuan-perempuan histeria. Nah, Freud percaya waktu itu histeria itu mengobatinya dengan hipnotis itu. Dihipnotislah pasien-pasien itu. Cilakanya pasien-pasiennya itu banyak yang jatuh cinta sama Freud itu. Nah, akhirnya dia gimana ya caranya? Jadi akhirnya dia tidak berhadapan-hadapan dengan pasiennya gini, saling membelakangi. Pasiennya ke sana, dia ngadep ke sana itu ya. Pasiennya ditanya gitu. Nah, itu dasarnya yang namanya psikoanalisa. Tapi semuanya pendekatannya filsafat itu tidak berdasarkan sains. Zaman segitu orang belum tahu cara kerja otak gimana itu. Oke? Nah, itu. Dok, closing statement, Dok. Tak buru-buru kabur juga. Kamu itu ada redek cece. Kamu. Makanya kamu ini. Apa sekarang? Closing statementnya, Dok. Jadi, ada closing statement nggak nih? Ya, closing statement. Secara neuroscience yang namanya hipnotis itu mendistorsi memorimu itu. Jadi pada saat kamu mulai merekonstruksi memorimu itu didistorsi gitu ya. Memori tentang apapun, memori tentang kesakitan, tentang apapun didistorsi sehingga kamu merasa berbeda dengan keadaanmu yang merasa berbeda. Tapi itu sementara aja sih gitu. Bagaimana orang diabetes terus kemudian dihipnotis diabetesnya sembuh, yang nggak bakalan itu loh, itu ya itu. Orang patah tulang terus kamu hipnotis sudah sembuh patah tulangnya, nggak bisa itu ya itu. Sama aja semua penyakit kayak gitu. Dan misalkan hipnoterapi, yang mau kamu terapi itu apa itu ya itu. Jadi jangan gampang-gampang lu dihapusi sama orang jualan gitu itu ya itu. Tapi apa sih manfaatnya? Apa namanya kelas-kelas hipnoterapi, kelas-kelas itu apa? Ada sih manfaatnya itu. Manfaatnya memutar roda ekonomi supaya orang mau membayar orang lain itu ya itu kan. Kamu kalau nggak dibohongin kan kamu nggak mau bayar itu ya. Saya nggak bayar waktu itu, Dok. Itu aja ya. Terima kasih ya. Oke.